Bau telur busuk seketika menyeruak di udara. Kamu langsung bangun dengan hati bingung. Ternyata bau ini nggak bersumber dari masakan mamamu di lantai bawah. Cuaca hari ini sangat panas. Awan merah raksasa terus bergejolak di langit sana. Waduh, ternyata kamu sedang ada di Venus. Kata Venus diambil dari nama Dewi Cinta dan Kecantikan di era Romawi kuno. Tapi, bau planet ini nggak merepresentasikan nama indahnya sama sekali. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida dan awan asam sulfat tebal bikin permukaannya nggak bisa kelihatan. Bau belerang sangat menyengat dan bikin permukaan Venus seakan-akan dipenuhi telur busuk. Atmosfer planet ini juga sangat panas dan pekat. Karbon dioksida menyerap sedikit energi dari matahari yang mencapai permukaannya. Efek rumah kaca ini telah menjadikan Venus sebagai salah satu tempat paling panas di tata surya kita. Tapi ada bagusnya juga sih, kita nggak akan bisa ngerasain sensasi bau nggak enak ini, karena manusia nggak akan mampu bertahan hidup di permukaannya. Leganya. Planet lain di tata surya kita umumnya cuma punya sedikit aroma khas, nggak seperti bumi. Tapi kalau bulan, gimana ya? Bau bulan mirip-mirip kayak bubuk tak berasap yang digunakan sebagai bahan pendorong peluru pada senjata api. Jadi intinya, aroma debu di satelit kita ini kurang lebih mirip kayak bau senjata api yang baru aja ditembakkan. Pilot Apollo 17, Eugene Cernan, mengatakan kalau dia bisa nyium bau ini sesaat setelah dia melepas baju astronotnya di pesawat luar angkasa. Tapi belum ada yang bisa ngejelasin kenapa baunya begitu, karena kedua bahan tersebut sangat berbeda. Bubuk tak berasap terdiri dari campuran nitrogliserin dan nitroselulosa. Kerabatnya yang lebih klasik, bubuk mesiu, terbuat dari arang, salpeter atau kalium nitrat, dan belerang, sehingga aromanya sangat khas. Tapi nggak seperti telur busuk, meski di dalamnya terkandung belerang. Debu bulan terdiri dari sekumpulan materi yang sebagian besarnya berasal dari runtuhan meteorit. Di dalamnya terdapat besi, magnesium, dan kalsium, tapi nggak mengandung zat pembentuk bubuk tak berasap maupun bubuk mesiu. Anehnya, sampel debu bulan yang dibawa ke bumi nggak berbau sama sekali. Para ahli mengatakan, bau ini mungkin telah dihasilkan dari debu yang bereaksi dengan oksigen atau air di dalam pesawat. Atau bisa juga karena pelepasan partikel bermuatan dari matahari yang terperangkap debu. Merkurius. Letaknya paling dekat dengan matahari, tapi planet ini nggak punya aroma menyengat. Atmosfer di sini sangat tipis dan menyebar, sehingga baunya bisa tersamarkan. Mars, seperti Venus, aroma planet ini juga kuat, tapi untungnya kita nggak bisa menghirup udaranya. Aroma planet merah ini mirip kayak telur busuk, dan lagi-lagi disebabkan oleh belerang. Kalau koloni manusia beneran pindah ke Mars, berarti kita harus sering-sering bakar lilin aromaterapi buat ngusir bau busuk ini. Tapi nggak apa-apa, kandungan belerang di Mars relatif sedikit kok, jadi aromanya nggak terlalu menyengat. Kalau di Jupiter, bau menyengat ini punya varian lain, jadi lebih mirip kayak bau campuran telur busuk dan produk pembersih. Hal ini disebabkan oleh atmosfer Jupiter yang mengandung campuran hidrogen sulfida dan amonia. Tapi tergantung pada lokasimu juga sih, karena sebagian wilayahnya punya konsentrasi amonia yang lebih tinggi. Di planet kita, zat ini digunakan pada berbagai produk pembersih. Kalau kamu berada di permukaan Jupiter yang banyak mengandung amonianya, bau cairan pembersih ini akan lebih menyengat. Banyak orang juga beranggapan kalau bau amonia mirip banget kayak kaos kaki yang belum dicuci selama entah berapa purnama. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari area ini aja deh. Sebagian Jupiter juga banyak mengandung hidrogen sulfida. Karena zat ini juga mengandung belerang, area di situ juga akan mengeluarkan bau telur busuk. Jupiter juga mengeluarkan bau bitter almond atau marzipan, sama seperti bahan pengembang kue. Aroma ini bisa ditemukan di area yang banyak mengandung hidrogen cyanida. Sang raksasa gas adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan saking bongsornya, ukurannya ini bisa mencapai 2,5 kali lebih besar dari planet lain di tata surya. Rotasinya juga paling ngebut di antara semua planet lain. Kita pindah ke Saturnus dengan cincin indahnya. Di atmosfernya terdapat sekitar 96% hidrogen dan 4% helium. Pasti kamu familiar dengan gas yang bikin suaramu jadi melengking itu kan?
Hidrogen dan helium sama-sama nggak berbau, jadi kemungkinan besar Saturnus nggak berbau menyengat. Tapi di planet ini juga ada sedikit aroma amonia mirip bau kaos kaki kotor. Atmosfer Saturnus juga mengandung sedikit fosfina yang kadang tercium seperti bau bawang putih atau ikan busuk. Jadi kemungkinan udara di sini agak berbau busuk. Ketebalan atmosfernya cuma 60 km. Di planet kita saja bisa sampai 480 km. Angin Saturnus bertiup paling ngebut di seantero tata surya kita dan kecepatannya bisa mencapai 1.800 km per jam. Salah satu satelit Saturnus, Titan, beraroma sangat aneh. Atmosfernya terdiri dari benzena. Kalau sampai kita menghirupnya, zat ini bisa mengakibatkan pusing-pusing dan telinga berdenging. Tapi aromanya ini nggak terlalu busuk kok, malah lebih mirip kayak almond. Oke lah, saatnya singgah di Uranus. Raksasa gas ini menyandang predikat sebagai planet paling bau di seluruh tata surya. Di planet ini ada banyak zat berbau, dan sebagian besar atmosfer atasnya terdiri dari hidrogen sulfida. Molekul inilah yang bikin bau telur busuk semakin menyeruak. Suhu Uranus sangat dingin, pasti kamu nggak akan betah berlama-lama di planet ini, apalagi sampai nyium baunya. Emang kamu tahan dengan suhu minus 235 derajat Celcius di permukaannya? Yang ada malah kamu langsung beku. Wah, kita sudah sampai di planet terluar di tata surya kita nih, Neptunus. Suhu di sini minus 225 derajat Celcius, gak beda jauh dengan Uranus. Rupanya, Neptunus juga sangat bau. Sebagian ilmuwan mengatakan baunya seperti rumput laut yang terdampar di pantai. Sebagian lainnya bilang baunya mirip telur busuk karena mengandung banyak molekul hidrogen sulfida. Tapi sama seperti di Uranus, kamu nggak akan sempat nyium bau busuknya karena Neptunus sangat jauh dari matahari. Di situ sangat gelap, dingin, dan diterpa angin supersonik. Manusia pasti nggak akan kuat hidup di planet yang terus-terusan digempur badai es seperti ini. Neptunus juga menjadi satu-satunya planet di tata surya kita yang nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Oke, sip. Beres juga ngebolangnya. Tapi gimana dengan bau luar angkasa ya? Karena sebagian besarnya cuma berupa ruang hampa, di situ nggak mengandung molekul. Jadi bisa dibilang ruang angkasa kita nggak berbau. Tapi menurut beberapa astronot, ruang angkasa berbau seperti daging goreng atau logam panas. Bau ini paling sering terlacak pada detik-detik pertama setelah para astronot masuk kembali ke pesawat ruang angkasa. Awalnya, mereka memampatkan tekanannya, lalu memberi tekanan udara lagi, kemudian melepas helm mereka. Ada banyak teori yang menjelaskan kalau bau daging ini sebenarnya bukan berasal dari ruang angkasa, tapi dari pengatur tekanan udaranya, atau dari interaksi antara partikel ruang angkasa dengan pakaian luar angkasa mereka. Astronot Tony Antonelli mengatakan, ruang angkasa memang punya bau yang sangat khas. Ada juga astronot lain bernama Don Pettit yang menjelaskan kalau dia bisa nyium bau ini pada baju, helm, sarung tangan, dan peralatan astronot. Yang jelas, objek langit yang punya aroma unik seperti ini adalah komet. Kalau bisa nyium bau komet beneran, bisa-bisa kamu akan ngerasain pusing atau malah jatuh sakit. Aroma komet sangat mirip dengan campuran telur busuk, kaos kaki bau, kacang almond, dan sedikit aroma laboratorium di seksi biologi. Untungnya ada hidrogen sulfida dan sulfur dioksida yang bisa menghalangi aroma ini masuk ke hidung setelah kita menciumnya. Tapi minusnya, hampir semua zat berbau pada komet mengandung racun. Ya udahlah, mending jauh-jauh aja. Saat misi Apollo diluncurkan, astronot yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya mereka mencicipinya, seperti bubuk mesiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk mesiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk mesiu kuno sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk mesiu, tapi begitulah adanya.
Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi seperti Sahara yang sangat kering dan gersang. Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering. Dengan debu bulan mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronot tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa. Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel, sehingga udara dan kelembapan bisa masuk, sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh, tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan, melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang, jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini, kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan, atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari 3 hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronot memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya 5 orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi 2 dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya, yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyala yang memuntahkan api, bara panas, dan percikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20. Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragmen dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu,
sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1178 adalah para pengamat sangat beruntung karena melihat asteroid jatuh ke arah bumi dan terbakar di atmosfer planet kita. Tontonan itu pasti luar biasa, dan jika dilihat dari sudut yang tepat, ledakan asteroid itu bisa benar-benar terlihat seperti ledakan bulan. Itu sebabnya cuma ada sedikit saksi dari fenomena ini, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan ini. Seperti yang terjadi, hanya selebar beberapa kilometer. Untuk peristiwa nyata di bulan, air dan oksigen secara tak terduga ditemukan di sana belum lama ini. Air mungkin dibawa ke satelit ini oleh asteroid yang menghantam permukaannya. Banyak diantaranya membawa molekul H2O dan sisanya menetap di bulan dalam jumlah kecil setelah benturan. Tapi, cuma ada sedikit air yang berharga di sana. Sebagai perbandingan, bahkan gurun Sahara punya lebih banyak air dibanding seluruh bulan. Oksigen juga hadir sebagai molekul terpisah yang melayang-layang. Jadi, kamu tetap tidak bisa bernapas di bulan. Angin surya membawanya ke sana. Gelombang energi dari matahari ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di luar angkasa, mengikis oksigen dari bagian atas atmosfer kita dan membawanya lebih jauh. Akhirnya, angin dengan molekul oksigen itu mencapai bulan dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan mulai berkarat. Ada banyak zat besi di tanah bulan dan jika terpapar oksigen dan air, secara alami akan berkarat. Beberapa bagian bulan sebenarnya sudah berubah sedikit kemerahan. Itu adalah wilayah tempat terdapat konsentrasi molekul tertinggi. Jika proses ini berlangsung cukup lama, di masa depan yang jauh, bulan akan terlihat seperti Mars. Itu akan berubah menjadi jingga merah. Ya, warna khas Mars berasal dari korosi yang dimulai di sana ribuan tahun lalu, saat ada sungai dan laut dengan air dan atmosfer dengan oksigen. Ada fenomena unik lain, yaitu cahaya biru dan merah di bulan. Mereka bisa dilihat saat bulan sabit. Kilatan itu datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir seperti kilat. Dan faktanya itulah dasarnya, semburan listrik. Kekuatan pasang surut penyebabnya. Kekuatan itu menyebabkan penumpukan tekanan mekanis di bebatuan. Ini bisa menghasilkan medan listrik yang menciptakan kilatan biru yang mengejutkan banyak astronom amatir. Tapi tetap saja, sejauh ini belum ada keju hijau yang ditemukan di sana, atau pai bulan. Mengecewakan ya. Saat kamu sedang melayang-layang di ruang angkasa, gak akan ada yang bisa mendengar bisikan, ucapan, atau bahkan jeritan histerismu di dekat asteroid raksasa yang melesat ke arahmu. Gak cuma karena kamu jauh dari bumi, tapi suara hanya bisa merambat melalui medium. Sederhananya, suara merupakan getaran molekul dan atom melalui medium, seperti air atau udara. Saluran telinga kita kemudian akan menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke gendang telinga. Getaran yang kita terima diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian otak bisa memahaminya. Frekuensi suara yang bisa kita dengar berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz dan lajunya 4 kali lebih cepat saat merambat di air karena molekulnya lebih berdekatan daripada di udara. Tapi, suara juga akan merambat lebih cepat melalui baja daripada air dan udara. Suara alami terkeras yang pernah terjadi di bumi dihasilkan dari gunung meletus. Meski nggak tahu pasti, para ilmuwan yakin kalau erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan suara terkeras yang pernah didengar oleh manusia. Gunung ini meletus dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan pulaunya, dan melepaskan 20 juta ton belerang ke atmosfer. Letusannya bahkan masih bisa terdengar dari jarak 4.800 km atau sejauh jarak dari New York ke Irlandia. Jenis suara bisa bermacam-macam, tapi kita paling sering mendeteksinya sebagai bentuk tekanan gelombang yang merambat melalui udara. Laju suara akan lebih lambat saat merambat melalui gas berat dan udara dingin. Tapi lajunya ini akan semakin cepat saat melalui gas ringan seperti helium. Di ruang angkasa nggak ada air dan udara, sehingga suara nggak punya medium yang dilaluinya. Atmosfer kita terdiri dari 10 septiliun atom, jumlah yang sangat banyak agar suara bisa merambat. Tapi di ruang angkasa cuma ada 10 atom per meter kubik areanya. Berarti di atas sana sangat hampa dan sunyi. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Alam semesta kita sudah berumur 10 sampai 20 miliar tahun dan terbentuk oleh ledakan dahsyat atau Big Bang.
Ledakan ini gak terjadi sekali aja dan di satu tempat, melainkan ruang angkasa bermunculan di seisi semesta. Dulu alam semesta berwujud mirip bola plasma panas dan jauh lebih tebal daripada sekarang, sehingga bisa dilalui suara. Saat terbentuk, alam semesta menghasilkan gelombang kejut, dan gelombang kejut ini menghasilkan gemuruh kosmis yang terdengar jauh lebih dalam daripada suara yang bisa kita tangkap. Inilah suara pertama yang dihasilkan alam semesta kita saat masih terbentuk. Para ilmuwan telah mengubahnya menjadi versi yang bisa kita dengar. Lama-lama, alam semesta juga meluas. Dan saat ini, alam semesta kita jauh lebih besar, lebih hampa, dan lebih sunyi. Nah, bagus dong. Kalau suara bisa merambat lancar di ruang angkasa, kita akan bisa mendengarkan ledakan nyaring, bunyi berisik, rintihan, dan suara lain yang dihasilkan oleh benda langit. Matahari juga nggak diam loh. Di situ terjadi getaran yang dihasilkan oleh gelombang, erupsi, dan aktivitas lain. Matahari menghasilkan banyak sekali energi bunyi. Wujudnya seperti denyut jantung yang berdetak pelan. Dengan fenomena ini, para peneliti bisa mengamati proses terjadi di dalam matahari serta memahami lapisannya. Kalau saja kita bisa mendengar langsung suaranya, seakan-akan seperti ada jackhammer setiap waktu. Jika kamu dan temanmu menapaki di permukaan bulan, kalian gak akan bisa saling mendengar. Di sana gak ada udara dan suara, tapi bulan masih bisa menghasilkan suara. Saat pesawat luar angkasa pertama kali mendarat di bulan, tabrakannya kemudian menimbulkan gempa bulan. Para ilmuwan bisa mengukur getaran yang melewati bulan untuk mencari tahu struktur dalamnya. Mereka kemudian bisa tahu kalau getaran yang dihasilkan rupanya bisa bertahan lama, bahkan lebih lama daripada getaran di bumi. Gempa bulan ini seakan-akan menghasilkan bunyi lonceng. Saat ada gempa bumi, kelembapan tanahnya berfungsi seperti spons. Materi ini menyerap energi gelombang yang menyebar sampai efeknya berakhir. Karena itulah air bisa menghentikan gempa bumi. Permukaan bulan sangat kering, lebih mirip seperti batu padat. Meski kekuatan gempanya nggak seberapa, di sana nggak ada air yang bisa menghentikannya. Akibatnya, getaran gempa ini terus berlangsung sampai lama. Batu padat juga bisa menghentikannya sih, saat getarannya juga berhenti. Oke deh, yuk kita cari tahu proses terdengarnya suara di planet lain. Neptunus, Uranus, dan Saturnus sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen. Gas ini lebih ringan daripada atmosfer bumi. Jadi, suaramu di sana akan bernada lebih tinggi. Tapi, tiap planet punya lapisan yang bisa menghasilkan suara berlainan. Di Neptunus sangat suram. Di Uranus ada awan metana beku, terbuat dari gas dan punya partikel es di atmosfernya. Saturnus, raksasa gas yang diterpa badai dahsyat. Cuma satelit terbesar Saturnus, Titan, yang diketahui memiliki atmosfer. Dan atmosfer di sana lebih tebal dari atmosfer bumi. Kondisinya juga sangat dingin dan dihujani metana cair. Pada tahun 2005 lalu, para peneliti mengirim pesawat luar angkasa Huygens yang berhasil merekam audio suara angin yang memukau, tapi jaraknya miliaran kilometer dari Titan. Kalau berada di sana, kemungkinan kamu bisa mendengar suara yang mengingatkanmu pada air terjun. Padahal, sebetulnya suara itu dihasilkan oleh metana cair yang mengalir. Yuk, pindah ke Jupiter. Jupiter nggak memiliki permukaan padat juga. Planet ini terbuat dari gas yang semakin dalam juga semakin padat, dan wujudnya semakin cair. Tiap lapisannya menghasilkan suara yang berbeda. Jupiter sebenarnya cukup berisik dan punya suara unik. Planet ini menghasilkan badai radio kuat dengan petir dahsyat. Saat di sana, kamu akan mendengar gemanya yang terus memantul. Mars, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi. Artinya, planet ini nggak punya cukup molekul agar bisa dilewati suara. Anginnya bisa cukup kencang, seperti badai di bumi. Tapi di atas Mars, rasanya seolah-olah cuma sepelan angin sepoi-sepoi. Tapi, kamu nggak akan mendengar gemuruh badainya. Kamu mungkin akan mendengar debunya saat terangkat dan menabrak baju astronotmu. Di atmosfer yang tipis itu, suaramu akan jauh lebih sunyi dan itu tak akan merambat jauh. Mungkin orang di sebelahmu berteriak, tapi kamu tak akan mendengar apa-apa. Udara berdensitas rendah biasanya membuat suara kita terdengar sangat tinggi, tapi suhu dingin, seperti di Mars, memperlambat suara sehingga akan lemah lagi. Suaramu di sana akan terdengar agak jauh dan samar. Dan bayangkan mendengarkan alat musik seperti gitar atau piano di sana, seperti melodi redup dari mimpi. Suara di Venus kebalikan dari Mars.
Venus memiliki atmosfer yang padat, jauh lebih padat daripada atmosfer kita, seperti antara air dan udara. Di sana, kamu akan mendengar suara seperti saat kamu di bawah air. Lingkungannya agak berbeda dengan suhu 482 derajat Celcius dan 100 ton tekanan atmosfer. Tapi anggap saja kamu memiliki baju astronot ajaib yang mencegahmu hancur atau terbakar. Saat di Venus, kamu akan mendengar guntur. 40 tahun lalu, pesawat antariksa berhasil mendarat di permukaannya dan berjalan hampir 1 jam sebelum mati. Pesawat itu mendengar suara angin kencang yang menakjubkan. Jika kamu bicara di Venus, pertama-tama suaramu akan memiliki nada rendah karena atmosfer yang padat. Tapi, suaramu akan semakin tinggi karena udara panas meningkatkan kecepatan suara. Itu akan berubah-ubah dan teredam suara guntur di sekitarmu. Merkurius adalah planet batu tanpa atmosfer, jadi berdiri di permukaannya dan bicara akan seperti mencoba bicara sambil mengapung di ruang angkasa. Sia-sia. Itu hampir seperti kondisi hampa udara yang akan membuatmu berpikir Merkurius tak memiliki suara sama sekali. Tapi, kamu masih bisa mendengarnya meski bukan di udara. Bebatuan, tempelkan telingamu di permukaannya. Mungkin gempa Merkurius akan datang. Alam semesta adalah tempat yang terhubung oleh cahaya. Cahaya bisa merambat kemanapun dari titik manapun di ruang angkasa, tapi tidak dengan suara. Jadi, kita tak hanya memiliki planet yang mendukung kehidupan, tapi juga memberikan beragam suara. Bahkan, tanpa kita, tempat ini tak akan sunyi. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membelai puncak pohon, gempa bumi, gunung berapi, gurun, laut dengan ombaknya di permukaan, dan suara menyeramkan di kedalaman. Di atas sana, misteri yang sunyi, tapi di bawah sini, keajaiban.